Perkenalkan, nama saya Saada Ainun. Saya dari program Pendidikan Vokasional Mekatrodinika dengan NIM 23020650114. Nah, berikutnya saya akan membahas rangkuman dari semester 3 ini dari praktik 1 sampai dengan praktik 4 tentang sistem kendali. Nah, jadi sebelum kita masuk rangkumannya, kita perlu tahu apa sih itu sistem kendali? Jadi, sistem kendali adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian atau pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Ini termasuk pengaturan suhu, kecepatan, posisi, dan lain-lain, sehingga menjaga kestabilan. Nah, yang pertama adalah dasar pengontrolan. Ini adalah merupakan laporan praktikum yang pertama. Berikutnya adalah analisis data dari praktikum yang pertama, yaitu berdasarkan hasil dari analisis yang telah saya lakukan, hasil dari log terbuka yang ditunjukkan tidak konsisten karena semua melewati bahan toleransi nilai. Proses ini terdiri dari persiapan bahan dan alat, pelaksanaan percobaan, dan pengamatan. Prosesnya dimulai dengan mengambil konstan dan transfer van ke dalam scope dan menyambungkan ketiga komponen. Di dalam scope, kita dapat melihat hasil percobaan loop terbuka. Karena hasil dari nilai toleransi atau analisis memiliki toleransi nilai lebih dari batas stabil, maka hasil analisis loop tertutup dan loop terbuka keduanya menunjukkan hasil yang tidak stabil. Langkah-langkah dari loop tertutup adalah yang pertama adalah nilai input, set point atau nilai target acuan kecepatan menuju ke sum yang mengubah nilai set point lalu diteruskan ke PID. Yang kedua adalah PID, controller yang mengatur kecepatan agar mencapai set point yang diinginkan, mengatur respon terhadap kesalahan, menangani kesalahan berulang, dan menghitung nilai kontrol yang diperlukan. Dilanjut dengan automobile yang bisa mengontrol sistem PID untuk mencapai set point yang diinginkan. Yang keempat adalah penghubungnya mengarah pada speedometer yang berfungsi mengukur atau menampilkan informasi kecepatan yang kembali berlanjut ke sum dan terakhir menuju rangkaian output atau scope. Jadi, kesimpulan dari laporan praktikum yang pertama adalah simulasi sistem kendali berbasis MATLAB. Perangkat lunak MATLAB membantu siswa melakukan simulasi untuk mempelajari sistem kendali terbuka atau open loop, yang tertutup atau closed loop. MATLAB ini sebagai alat bantu simulasi membantu siswa memahami fitur sistem kendali secara lebih visual. Desain sistem kendali yang komponen terutama dalam sistem kendali terbuka dan tertutup. Secara keseluruhan, dari kesimpulan praktikum yang pertama adalah praktikum ini berhasil mencapai tujuan, yaitu memahami dan merancang sistem kendali terbuka dan tertutup, serta menganalisis melalui simulasi MATLAB. Nah, berikut ini adalah laporan praktikum yang kedua.
kedua yaitu membahas mengenai sensor autopilot dan water heater. Berikut ini adalah analisis data rangkuman praktikum yang kedua. Rangkaian simulasi autopilot menggunakan transfer VCN dengan menggunakan transfer VCN linear yaitu 0,10 tambah 170 dan untuk autopilot 0,10 tambah 30. Untuk automobile dan speedometer menggunakan sistem autopilot dapat menghasilkan grafik linear. Sensitivitas yang lebih terhadap perubahan dan grafik menunjukkan respon yang lebih cepat, yaitu seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jangkauan yang lebih cerah berarti waktu naiknya lebih cepat, yang berarti sistem ini lebih cepat merespon perubahan dan pulih lebih cepat. Nilai komponen sistem autopilot yaitu set point 1 PID sama dengan P sama dengan 0,4, 1 sama dengan 0,4 dan D 0,020 autopilot. 5 per 0,10 tambah 170. Sensor 5 per 0,10 tambah 30. Dalam rangkaian analisis simulasi water heater, dalam rangkaian ini transfer fan linear digunakan untuk pemanas dinamis 0,10 tambah 500 dan air dinamis 0,10 tambah 50. Pada grafik yang dihasilkan terlihat bahwa sistem pemanas air termasuk sistem linear. Ini berarti sesuai dengan aturan dalam linear. Perubahan set point suhu akan menghasilkan perubahan output profesional. Menurut grafik, bahan perubahan input mengubah suhu secara relatif lambat. Jangkauan grafik menunjukkan bahwa sistem ini memiliki sensitivitas yang rendah, berarti output sistem membutuhkan waktu yang lama untuk beraksi terhadap perubahan set point, butuh waktu yang lama untuk mencapai kondisi stabil setelah ada perubahan input. Adapun nilai komponennya yaitu set point 1, PID sama dengan P sama dengan 10,1 sama dengan 5, D sama dengan 2, heater dinamiknya 5 per 0,10 tambah 500, water thermal dinamiknya 5 per 0,10 tambah 50. Adapun kesimpulan dari praktikum yang kedua yaitu dalam sistem otomatisasi, sensor dan transducer berfungsi sebagai pengindra mendeteksi jumlah fisik atau kimia dan pengubahan menjadi sinyal yang dapat diukur. Pemilihan sensor yang tepat melibatkan 3 komponen penting, yaitu linearitas, hubungan antara input dan output, sensor yang harus sebanding dan menghasilkan grafik lurus, penting untuk aplikasi yang membutuhkan presisi. Yang kedua adalah sensitivitas, kemampuan sensor untuk mendeteksi perubahan kecil pada variabel yang diukur, menunjukkan seberapa peka sensor tersebut terhadap perubahan input. Tanggapan waktu yang dibutuhkan sensor untuk merespon perubahan input yang sangat penting untuk sistem yang membutuhkan tanggapan cepat.
Simulasi yang dilakukan menggunakan simulasi link melibatkan pengaturan sistem otomatis seperti autopilot dan pemanas air menggunakan pengontrol PID yang mengatur respon berdasarkan input yang diinginkan. Dengan menggunakan block transfer function atau memantau respon sistem terhadap waktu yang berubah. Yang penting untuk memahami karakteristik sensor dan memastikan sistem bekerja sesuai harapan. Lanjut, berikut ini adalah laporan praktikum yang ketiga, yaitu membahas respon waktu input step, ramp, dan impuls. Berikut ini adalah analisis data dari praktikum yang ketiga. Jadi, respon yang pertama adalah perilaku output. Dari grafik, tampak memiliki respon dari sistem orde pertama. Time konstan dilihat dari kecepatan respon awal terhadap input step. Sistem mulai dari 0 meningkat mendekati nilai steady state time constant atau waktu yang diperlukan dengan kisaran mencapai 63% dari nilai akhir. Berikutnya adalah respon sistem. Blok diagram yang terdiri dari step input dan transfer function. Model orde pertama konstanta waktu, di mana dari grafik meningkat secara eksponensial dari 0 mendekati steady state. Berikutnya output dan respon step mencerminkan orde pertama mulai dari 0 meningkat mendekati nilai state di sekitar 1, tapi belum mencapai sepenuhnya karena hanya menampilkan waktu terbatas. Berikutnya yang kedua, analisis respon transient, yaitu periode ketika output sistem berubah dari kondisi awal menuju steady state. Dari grafik respon transient, waktu naiknya atau rise time-nya dibutuhkan output naik 10% hingga 90% dari nilai akhir bisa diestimasi dari grafik sekitar 2-3 detik. Overshoot-nya tidak ada karena tidak melebihi nilai. Waktu penyesuaiannya atau setting time-nya meskipun belum selesai namun terlihat mendekati steady state sekitar 5 detik. Analisis respon steady state yang ketiga adalah kesalahan steady state mendekati steady state dengan sangat baik, tanpa error dan terlihat signifikan, yang berarti sistem mendekati nilai input sekitar 1. Dengan error yang sangat kecil atau 0, perilaku masih sedikit di bawah 1, namun bisa tren jika waktu simulasi yang panjang.
Berikutnya, keterangan output. Stabilitas sistem tidak menunjukkan osilasi dan mendekati steady state dengan baik. Kecepatan respon, waktu relatif mendekat, kisaran 1 detik sehingga memerlukan beberapa detik untuk mencapai nilai state. Performa sistem menunjukkan kinerja yang diharapkan. Untuk orde yang pertama, sederhana, bereaksi terhadap input step dengan respon perlahan mendekati steady state. Berikutnya adalah RAM. Yang pertama, perilaku output memiliki konstanta waktu sesuai dengan fungsi. Respon sistemnya karena input yang diberikan berupa RAM, output juga berbentuk RAM yang sedikit terlambat atau lock oleh konstanta waktu sistem. Fungsi transfer memperlambat laju respon output dibandingkan input RAM. Output tidak terlihat dari nol terus meningkat tanpa batas seiring waktu, mencerminkan input RAM yang diberikan. Output mengikuti naik secara eksponensial namun berakhir. Output menurunkan kembali dengan laju yang dipengaruhi oleh konstanta waktu. Yang kedua adalah analisis respon transient. Waktu naik, waktu yang diperlukan output untuk naik dari 10% hingga 90% dari nilai akhir cukup cepat. Sesuai dengan ekspektasi sistem dengan konstanta waktu T sama dengan 1. Overshootnya tidak ada. Setting time-nya setelah pulsa berhenti, output mulai menurun secara eksponensial. Waktu penyelesaian ditentukan oleh konstanta waktu di mana sistem akan mendekati nol setting waktu. Berikutnya adalah analisis respon steady state. Error steady state tidak akan relevan karena tidak ada steady state-nya. Perilaku selama pulsa aktif, output sistem naik menuju nilai tertentu yang tergantung pada amplitudo input dan karakteristik sistem ketika pulsa berakhir. Output kembali menuju 0. Berikutnya adalah keterangan dari output. Stabilitas sistem. Sistem stabil memberikan respon yang sesuai untuk input pulsa. Kecepatan responnya memiliki respon yang cukup lambat, tetapi stabil, sesuai dengan konstanta waktu T sama dengan 1. Performanya, sistem ini menunjukkan bahwa ia mampu merespon perubahan input pulsa dengan baik. Yang kedua adalah analisis respon, yaitu waktu naik terdeteksi tidak relevan karena input terus meningkat. Overshootnya tidak ada karena output mengikuti input rampingan dengan sedikit kelengkungan akibat konstanta waktu. Setting time-nya tidak ada. Yang ketiga adalah analisis respon steady state. Error steady state untuk input RAM-nya. Kesalahan steady state dapat dihitung menggunakan aturan RAM error. Perilaku steady state-nya, output terus mengikuti input RAM tapi dengan sedikit rendah. Keterangan dari outputnya, stabilitas sistem, stabilitas meskipun ada lag dalam mengikuti inputnya, responnya terlambat, konstanta waktu sehingga output tertinggal di belakang input RAM. Performanya adalah RAM menunjukkan bahwa output akan terus meningkat tetapi dengan sedikit penundaan karena karakteristik orde pertama.
Berikutnya adalah impuls. Perilaku output time konstannya menunjukkan bahwa sistem memiliki konstanta waktu T sama dengan 1. Respon sistemnya, input yang diberikan berupa pulsa yang memiliki nilai tinggi, jangkauan waktu tertentu, diikuti oleh jeda. Outputnya mencerminkan sifat orde pertama saat input pulsa aktif. Berikut ini adalah kesimpulan dari praktikum yang ketiga. Yang pertama adalah sistem stabil. Sistem ini memiliki aplikasi yang membutuhkan stabilitas karena berfungsi transfer memiliki respon yang stabil terhadap berbagai jenis input dan outputnya, tidak mengalami osilasi atau ketidakstabilan. Kedua adalah perilaku eksponensial. Respon sistem mengikuti pola eksponensial untuk input, step, dan RAM. Outputnya meningkat dengan laju eksponensial hingga mencapai nilai tertentu. Untuk pulsa, output naik eksponensial saat pulsa aktif, lalu turun eksponensial saat pulsa berhenti. Yang ketiga adalah konstanta waktu. Sistem merespon dengan kecepatan moderat dengan konstanta waktu T sama dengan 1. Sistem mencapai sekitar 63% dari nilai akhir dalam waktu 1 detik yang berdampak pada respon dan setting time system. Berikutnya adalah respon transien yang lancar. Sistem menunjukkan respon transien yang lancar pada input step dan pulse tanpa overshoot yang signifikan. Selain itu, sistem tidak mengalami peningkatan output yang signifikan yang melampaui nilai steady state-nya. Berikutnya yang kelima adalah respon steady state yang stabil. Jika input step diterima, sistem mencapai steady state yang stabil di akhir. Namun, jika input pulse-nya diterima karena inputnya terus berubah, steady state-nya tidak akan digapai. Namun, karena sifat input RAM itu sendiri, outputnya terus meningkat sepanjang waktu. Jadi, sistem dengan fungsi transfer VCN adalah sistem yang stabil dengan respon eksponensial terhadap berbagai input. Ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan respon lambat dan stabil tanpa osilasi atau instabilitas, dan akan merespon perubahan input secara bertahap sesuai dengan konstanta waktu yang dimilikinya. Karakter ini membuat sistem ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi kontrol yang membutuhkan stabilitas dan respon yang moderat. Berikut ini adalah praktikum laporan yang keempat, yaitu membahas mengenai respon waktu sistem orde yang kedua. Berikut adalah hasil dari analisis data praktikum yang keempat, yaitu respon terhadap unit step function. Bentuk respon yang pertama adalah grafik ini menunjukkan osilasi yang berangsur
angsur berkurang seiring waktu sehingga terjadi redaman yang lambat. Kedua, respon steady state setelah sekitar waktu 12 sampai 14 detik, osilasi mereka dan sistem mulai mencapai steady state di mana amplitudo mendekati nol dan stabil. Berikutnya adalah respon transien. Pada fase transien, respon ini menunjukkan asilasi yang signifikan dengan amplitudo yang mengecil. Yang keempat adalah kategori redaman. Berdasarkan osilasi yang ada semakin mengecil seiring waktu, sistem ini tergolong teredam kurang atau underdamped. Berikutnya adalah respon terhadap unit impulse function, yaitu bentuk responnya. Grafiknya menunjukkan respon sistem yang menurun secara eksponensial secara menerima input beberapa fungsi impulse unit. Respon steady state setelah perkiraan 8-10 detik telah mencapai steady state di mana amplitudo mendekati nol, menunjukkan tidak adanya fluktuasi lebih lanjut. Respon transiennya, pada respon transien, sistem cenderung menuju keadaan stabil secara bertahap dan lambat tanpa osilasi. Berikutnya, kategori redaman. Grafik ini menunjukkan teredam dengan cepat tanpa alasan atau tanpa osilasi, menandakan bahwa sistem ini lebih teredam atau overdamped. Kesimpulannya adalah pada fase transien kedua terdapat perbedaan yang signifikan dalam sistem perilaku. Pada grafik ini respon sistem menurun secara eksponensial secara menerima impuls unit, menunjukkan bahwa sistem lebih teredam atau overdamped dengan tidak ada osilasi. Pada grafik kanan, osilasi berkurang secara bertahap seiring waktu, menunjukkan bahwa sistem lebih teredam overdamped dengan osilasi yang signifikan. Yang kedua adalah respon terhadap unit step function. Prag time sama dengan 0,78 detik. Rise time-nya 0,28 detik. Setting time-nya 1,62 detik. Delay-nya 0,12. Overshoot-nya sekitar 16,3%. Kesimpulannya, grafik ini menunjukkan bahwa osilasi awal sistem yang terkena dampaknya mengalami overshoot sebelum akhirnya mencapai kondisi stabil atau steady state. Berikut ini merupakan kesimpulan dari praktikum yang keempat, yaitu yang pertama, kesimpulan tentang respon terhadap fungsi step unit. Grafik menunjukkan bahwa sistem menanggapi input unit step secara bertahap. Karakteristik responnya, waktu naik, rest time, waktu yang dibutuhkan secara untuk naik dari 0 hingga mencapai nilai tertinggi. Overshoot-nya terjadi ketika sistem melampaui nilai akhir yang diinginkan sebelum turun dan mencapai nilai yang stabil. Ini menunjukkan bahwa sistem sedikit teredam, sehingga terjadi sedikit osilasi sebelum mencapai keadaan tunak. Penyelarasan waktu. Setelah overshoot, sistem akan stabil ke nilai yang tetap. Interpretasi, sistem membutuhkan waktu untuk stabil setelah langkah input. Karena terdapat overshoot yang sedikit osilasi sebelum stabil, sistem mungkin memiliki sifat damping yang sedang. Kesimpulan yang kedua, tentang respon terhadap fungsi impulse unit. Grafik ini menunjukkan bahwa sistem merespon input unit impulse dengan sangat cepat. Sifat responsifnya peak amplitudo atau setelah input impulse diterima, terlihat respon yang sangat cepat dan tinggi.
Ini menunjukkan bahwanya sistem respon input impulse dengan perubahan besar dengan waktu yang singkat. Damping. Setelah lonjakan awal, sistem mengalami osilasi. Amplitudo osilasi secara bertahap menurun sehingga akhir mencapai titik stabil. Time settingnya, waktu yang diperlukan sistem untuk meredam osilasi adalah stabil. Penjelasan sebagai bukti bahwa sistem sensitif terhadap gangguan yang tiba-tiba. Respon impuls menunjukkan bahwa sistem cenderung beraksi secara cepat dan drastis terhadap input mendadak. Sistem membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah gangguan. Unit respon impuls menunjukkan bagaimana sistem bereaksi cepat terhadap gangguan, singkat dan tiba-tiba, yang cenderung menyebabkan osilasi cepat sebelum akhirnya stabil. Unit respon step menunjukkan bagaimana sistem merespon secara bertahap dan membutuhkan waktu transisi sebelum mencapai kestabilannya. Baik, itu saja beberapa rangkuman saya dari praktikum yang pertama, kedua, dan ketiga mengenai tentang sistem teknik kendali dan beberapa rangkaiannya. Jadi, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.